Halo teman-teman, ini balik lagi sama aku ya. Jadi di video kali ini aku akan membahas updatean terbaru ya. Karena Uni sekarang sudah update ke versi terbaru, yaitu versi 2.20.0. Jadi kita akan coba cari tahu ya apa aja updatean kali ini, dan kita cari apakah ada sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama, tampilan baru. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada yang berbeda dari desain editor di Uni ya. Di sini kita bisa lihat dari tampilannya, pokoknya ada yang berbeda ya. Walaupun tata letaknya tetap sama. Di sini tombol fastnya berubah ya nih, beda dari kemarin. Dan di sini ada font baru ya, tombol playnya, dan juga ini barnya juga baru ya. Ini kita bisa lihat. Kita ke menu. Nah, ini sama-sama baru ya dari warnanya. Kita lihat di sini. Di sini gak ada yang berubah. Editornya ini lebih sedikit. Oke, kayaknya cuma segini aja ya update-nya, cuman mengupdate tampilannya aja menjadi lebih baru ya, supaya mata kita gak bosan ya melihat editor itu terus ya. Jadi dia update terus ya untuk tampilannya. Oke, jadi kita akan ke update selanjutnya player setting. Nah, kalau kita ke setting di sini, dan pada bagian player setting di sini ada fitur baru ya, dimana kita dapat menonaktifkan atau mengaktifkan joystick, jump button, toolbar, atau kalau bahasa Indonesianya ya analog, tombol lompat, dan inventory bar ya. Dimana kita lihat di sini, kalau kita play di sini ada joysticknya, di sini tombol lompat, dan ada toolbar ya atau inventory bar di sini. Jadi di sini kita bisa menonaktifkannya ya. Jadi kita akan coba matikannya. Kita hilangkan centangnya dulu, joystick, jump button, toolbar. Jadi kita coba play, dan di sini kosong melompong ya. Dan akhirnya kita bisa mengosongkan layar kita ya. Di sini bisa kita berguna untuk UI nanti. Jadi supaya tampilan UI kita lebih menarik gitu ya, gak ada halangan atau apapun. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini aku bisa bergerak karena menggunakan emulator ya, menggunakan keyboard untuk menggerakkannya. Nih. Jadi kalau kalian pakai HP pasti gak bakal bisa ya. Nah, oke, kita akan ke update selanjutnya. Selanjutnya ada namanya improvement UI ya. Nah, di sini kita masuk ke UI, ke setting, terus ke UI. Nah, di sini UI list empty-nya udah dihilangin ya, karena diganti dengan tadi di player setting-nya sudah bisa dihilangin ya. Jadi di sini cuma ada default dan UI tambahan ya. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam UI-nya. Sini kita edit. Nah, bisa kita lihat ya, ada tambahan baru di sini, yaitu apa? Group. Nah, jadi kita bisa menggroup sebuah UI di layar kita. Contohnya kita copy paste di sini ya. Nah, ini kan cuma satu-satu, dan coba kita akan aktifkan grupnya. Kita pakai drag aja langsung keduanya. Nah, kita klik OK, maka ini akan menjadi satu ya. Apa sih gunanya grup ini? Nah, gunanya ya menurut aku ya, ini contohnya kita membuat animasi ya. Jadi kita nggak perlu menggerakkan satu-satu objek yang ada di UI. Jadi kita bisa langsung aja menggerakkan kedua UI atau yang tergroup ya. Contohnya di sini, contoh kita mau animasi ke kiri kanan ya, jadi langsung kedua-duanya. Jadi kita pilih objek yang tergroup ya. Kan biasa kalau kita mau pindahin satu-satu ya, maka kita pilih objeknya satu-satu ya. Karena ada namanya fitur group, maka kita bisa langsung sekaligus dua ya, ataupun lebih untuk menggerakkannya. Jadi seperti ini ya manfaatnya menurutku. Oke, kita lanjut kepada UI property. Di sini kita coba masuk ya. Nah, di sini ada sistem UI di mana kita bisa menghilangkan store, suite, atau backpack ya. Di mana store ada toko, suite tempat kita mengganti pakaian, dan backpack yaitu ya tempat kita menyimpan barang kita ya. Di mana itu berada? Nah, kita coba play. Nah, di sini ada 3 ya, yaitu ada store, suite, dan backpack kita ya. Ada di samping tombol edit ini yang kita akan coba hilangkan ya. Kita ke UI property tadi, kita hilangkan centangnya. Nah, jika sudah hilang ya, player nggak bisa mengganti pakaiannya, nggak bisa ke toko, ataupun mengambil barang yang berada di backpack ya. Jadi kita melarangnya. Jadi mungkin player hanya dapat bisa menggunakan barang yang disediakan oleh kreator atau pembuat word tersebut ya. Jadi gitu ya. Kalian bebas mau aktifkan yang mana aja atau menonaktifkan mana aja, setelah dari kalian. Selanjutnya improvement script. Nah, saatnya kita masuk pada bagian script ya. Walaupun ini scriptnya update-nya nggak terlalu banyak ya, tapi menurutku sangat-sangat berguna ya. Jadi kita akan tambahkan interaksi aja seperti biasa. Ke device, ke order, cari namanya interaksi.
Let's ke sini ya, ke basic interaksi. Dan kita langsung aja tambahkan script di sini ya. Tambahkan. Jadi yang pertama aku kasih tahu ya, apa update di kali ini yang bakal di skip. Jadi kita ada namanya tipe variabel baru ya, dimana di sini ada namanya array. Nah, jadi di sini aku gak bisa jelasin banyak ya tentang array ini, jadi ini agak mumet ya. Mungkin di video lain kalinya aku akan jelaskan ya. Jadi intinya array ini dimana kita bisa menampung sebuah nilai ya dengan lebih dari satu ya. Jadi kita bisa buat list di sini. Contohnya kita mau menyimpan sebuah negara. Jadi kita coba ganti namanya negara di sini. Dan tipenya apa ya? Tentu aja tipenya teks. Dan di sini value-nya kita bisa tambahkan ya, karena negara banyak, jadi kita bisa tambahkan lebih dari satu. Contohnya Indonesia. Kita tambahkan lagi Filipina. Tambahkan lagi Brazil. Nah, jadi kita dapat menampung namanya list ya, list data. Jadi intinya ya array ini dapat menyimpan lebih dari satu nilai ya, supaya kita bisa dapat mengakses banyak data dalam satu variabel. Dan juga sepertinya ini bisa dibuat dalam mini game ya, untuk tebak-tebakan negara seperti yang aku tunjukkan ini. Tapi untuk sekarang aku gak tunjukkan ya, karena di sini aku fokus akan membahas updatean. Jadi kita akan coba lanjut ke script yang lain ya. Dan di sini ada namanya property all player yang baru ya. Sini kita pindahin ke sini, karena kalau di sini all player-nya gak ada ya. Kita coba ke atas cari all player. Nah, kita ke property, maka tip not match ya, karena nggak bisa, karena harus dipindahkan ke akhir ya. Di sini kita klik propertinya, dan di sini ada tambahan baru ya, yaitu 3, dimana yang pertama ada find index ya, mencari indeks. Kedua ada content or not, memiliki atau tidak ya, dan ketiga access in the n item, atau keberadaannya ada di urutan ke n ya. Di sini aku nggak bisa jelasinnya karena aku belum coba ya. Kita ke centang senang sini aja ya. Ini posisi content exits. Jadi aku cuma bisa kasih tahu seperti itu aja ya, nggak bisa mempraktikkan secara langsung. Jadi aku perlu mencari tahu dulu ya, belajar tentang ini ya. Mungkin di video lain kali ya aku bisa kasih tahu tentang ketiga ini ya. Oke, yang selanjutnya ada yang sangat menarik ya dan sangat-sangat berguna. Kita ke ini, ke comment, terus execute, kita ambil player, pindahin ke sini, dan kita ke comment, ke player, dan di sini ada namanya switch karakter. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu switch ya. Jadi switch ini gimana kita bisa menggantikan karakter kita ya. Gantikan karakter kita. Kita centang, kita pilih karakter yang mau kita ganti ya. Contohnya jadi si Pak Bos. Dimana pertama karakterku ini yaitu panda. Dan coba aku akan ganti karakternya ya. Klik. Nah, maka karakterku akan berganti ya. Jadi ini fitur sangat-sangat berguna, jadi gak perlu menggunakan namanya karakter default ya, yang ada di sini setting. Nah, di sini kan ada namanya karakter default. Jadi kita bisa juga menggunakan script tadi ya tanpa menggunakan default karakter ini. Jadi terserah kreator aja ya. Jadi kalian bisa bebas ya mengganti karakter kalian di sini. UAA ini apa ini? Si botak dari Goa Hantu ya. Nah, jadi sangat keren ya ada fitur ini ya, bisa mengganti karakter kita. Nah, dan juga di sini kita bisa tadi ya namanya mengaktifkan player setting, dimana di situ kan ada tadi namanya joystick, jump button, dan toolbar. Jadi di sini kita bisa menggunakan script ya untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Contohnya kita akan ke command set. Ini kita hapus saja execute-nya, kita ke expression, kita ambil namanya system, pindahin ke sini, terus kita ke property-nya. Kita pilih namanya environment alias world. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada joystick, ada jump button atau toolbar. Kita dari pertama aja joystick ya. Nah, bisa kita lihat di sini kita bisa ubah jadi false ya atau menghilangkan. Dan kita coba play. Ops, di sini aku lupa hidupin dulu ya. Ke setting. Ini centang dulu player settingnya. Kita play. Nah, di sini kan ada joysticknya ya. Dan coba aku klik scriptnya, tag, dan maka hilang ya joysticknya sesuai dengan apa yang berada di script tadi. Di sini aku coba edit ke dalam scriptnya lagi. Dan kita coba yang lain ya.
joystick, jam button, dan toolbar. Jadi kita hilangin ketiganya ya menggunakan script. Kita klik. Nah, hilang. Dan kita coba play lagi, maka hilang ya. Jadi kita bisa mengaktifkannya lewat script atau lewat setting tadi ya. Coba kita baca di tool lagi. Nah, maka muncul ya. Jadi seperti itu ya improvement UI-nya. Jadi cuma sampai situ aja yang aku tahu tentang script. Mungkin kalian bisa cari sendiri ya. Mungkin ada yang tertinggal oleh aku. Jadi kalian bisa coba komen aja nanti di video aku ya apa yang tertinggal tentang script ini. Selanjutnya ada skybox terbaru. Nah, akhirnya setelah beberapa update kita memiliki skybox terbaru ya. Di sini kita ke setting dan ke environment sky dan kita coba pilih skybox-nya. Kita scroll ke bawah dan muncul ya dua skybox terbaru. Yang pertama ada hutan angker. Kita lihat di sini ya, pohon-pohonnya sangat besar. Kita coba play aja biar bisa merasakan suasananya dengan langsung. Kita lihat di sini pohonnya sangat-sangat besar. Jadi memberikan kesan horor ya atau mengerikan gitu. Kita lihat di sini ya. Dan selanjutnya ada skybox apa ini? Skybox berada di luar bumi. Berarti kita berada di mana ini? Berada di bulan kah? Pokoknya kita jauh dari bumi ya. Bumi ada di sana. Dan Indonesia di mana? Nggak kelihatannya Indonesia ya. Mungkin di balik sana. Oke, ini keren ya. Kita berada di luar angkasa. Namun kita bisa masih melihat bumi kita di sana. Wah, sangat keren sekali ya skybox ini. Jadi kita akan langsung aja ke updatean selanjutnya. Selanjutnya kita bisa dapat menggunakan gambar tanpa harus mempublish gambarnya ya. Seperti biasa, di sini kita ke objek dasar, kita pilih gambarnya. Kita ke properti, kita pilih gambarnya. Nah, di sini kan ada namanya gambar yang sudah pernah kita buat ya atau kita publish. Dimana dulu kan kita nggak bisa ya menggunakan gambar tersebut sebelum kita publish. Jadi kita harus publish dulu gambarnya baru kita bisa gunakan gambarnya ya. Jadi sini aku coba tambahkan gambar baru. Ini kita tambah gambar. Kita scroll ke atas, kita tambah. Nah, di sini kita gambar. Oke, sudah kita gambar dan kita coba save dan exit ya. Dan coba kita tambahkan gambarnya. Nah, di sini belum muncul ya. Kita scroll ke bawah dan kita muncul gambar kita ya. Dimana dulu sebelum update kali ini kita gak bisa menggunakan gambar ya. Karena apa? Karena kita harus mempublish dulu gambar kita atau aset kita itu baru kita bisa menggunakannya di dalam gambar ini. Jadi ini sangat membantu sekali ya untuk para kreator ya. Jadi gak perlu ribet-ribet mempublish dulu barangnya, asetnya. Oke, jadi kita akan ke updatean terakhir ya. Selanjutnya mekanisme kamera. Nah, di sini kita langsung aja menambahkan kameranya ya. Kita ke device, kita ke other, paling bawah di sini ada namanya kamera ya. Nah, di sini kita muncul kameranya. Jadi untuk dapat mengakses kameranya kita harus menggunakan script ya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu namanya propertinya ya. Di sini kameranya ada follow dan ada path-nya ya atau pandangannya. Jadi kita bisa diatur sini dan di sini ada follow ya. Sini coba kita tambahin NPC aja. Sini kita rotate. Nah, jadi kita coba tambahin follow ya. Follow ini. Nah, jadi sudah ya. Kita klik kameranya, kita ke properti dan kita di sini pasti banyak settingan baru ya, dimana ada jarak pandangan dan ini sudut pandangnya ya, seberapa jauh atau seberapa dekat ya dengan objeknya. Mau kita deketin bisa, kita jauhin juga bisa. Dan juga vertical axis-nya ya, di sini untuk apa namanya? Arah atas ke bawah ya. Pandangannya mau dari atas atau dari bawah gini ya. Kita atur lagi dan horizontal axis-nya dimana ini untuk kanan dan kiri ya. Nah, jadi kita bisa atur juga. Dan juga ini ada screen center Y dimana ini untuk apa namanya? Sama untuk atas bawah, tapi ini objek kameranya menetap ya. Jadi hanya yang bergerak itu si penglihatan kameranya aja ya. Nah, kita atur di sini. Dan juga di bawahnya di sini ada can zoom. Kalau kita centang berarti dia bisa ngezoom ya. Dan bisa rotate V atau vertikal. Jadi dia bisa mengarahkan apa namanya? Layar kita ya, untuk ke kanan atau ke kiri gitu. Selanjutnya rotate H atau horizontal atau bisa ke atas atau ke bawah ya. Jadi kalau kita hilangin centang ini maka dia agak bisa kita rotate ya. Dan collision detect ini apa ya namanya? Collider kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah.
Dan kita coba tambahkan script ya. Device, basic, kita cari interaksi. Tambahkan di sini property, script, edit. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya command execute ya. Kita pilih di sini ke expression, terus kita cari namanya ads. Kita langsung aja ke player ya. Ke self, ke command, ke player kamera, kita pilih change kamera. Nah, di sini kita pilih get kamera ya, yaitu si objek kamera tadi. Nah, oke. Dan kita coba ini hapus, kita coba klik. Hilang ya kameranya, objeknya. Dan sepertinya itu bukan mekanisme ya, jadi itu sudah ada langsung dari sistemnya. Coba kita langsung klik. Nah, jadi kita bisa lihat ya si si NPC ini sesuai dengan kamera tadi kita setting. Di sini kan nggak bisa kita arah-arahin ya, mau gerak pun nggak bisa ya. Jadi kalau kita mau bisa bergerak atau kita bisa arah-arahin, kita ke property, kita centang ini ya, bisa zoom, rotate H ya. Kita coba lagi, kita klik dan kita bisa gerak-gerak gini ya. Nah, jadi bisa mengikuti si playernya karena kan sudah kita follow tadi si NPC ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk kameranya. Jadi sepertinya untuk update-nya sampai sini aja ya, yang kamera ini yang terakhir. Oh iya, untuk resetnya kalian bisa tambahkan script ini ya, property, edit. Kita bisa menggunakan ya white ya, dia cuma memandangi NPC-nya cuma 3 detik, jadi kita ke reset lagi. Kita cari namanya reset kamera. Nah, kita coba ya, kita klik. Nah, kita tunggu 3 detik, 1, 2, 3, dan kembali lagi ya. Jadi seperti itu ya, buat supaya kita bisa kembali ke tampilan player kita. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya. Oke teman-teman, ini kayaknya update-nya sampai di sini dulu ya, dimana kita membahas updatean terbaru ini yaitu ke versi 2.20.0. Jadi jika kalian ada tambahannya updatean terbaru yang belum aku bahas, silahkan komen aja di video aku ya. Jadi kita akan diskusi bareng yang belum aku bahas ya. Jadi gimana nih menurut kalian, apakah updatean kali ini sangat berguna atau biasa-biasa aja ya? Kalian bisa nilai di komentar aku ya, supaya aku tahu juga menurut pandangan kalian ya, sebagai pemain Uni atau kreator Uni ya, tentang updatean kali ini ya. Jadi jika kalian ada pertanyaan silahkan komen aja di YouTube aku ya, atau di TikTok aku. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.